Kamu pasti sudah guna-guna papaku, iya kan? Ucap Rani sambil jari telunjuknya diarahkan di depan wajahku. Kamu salah, Rani. Papa tidak pernah diguna-guna. Papa dan Citra saling mencintai. Kali ini suara Mas Seno sudah lebih sedikit melunak. Cinta macam apa? Cinta harta. Ibu Wanda kembali berucap. Dia tidak seperti yang kamu tuduhkan. Lagi-lagi Mas Seno membelaku. Sebulan lagi kami akan menikah. Aku akan menikahi Citra secara sah karena dia sedang mengandung anakku. Lanjut ayah mertua. Apa papa yakin kalau Citra sedang hamil? Mas Romi yang dari tadi diam akhirnya bersuara juga. Sangat yakin. Memangnya kenapa? Jawab Mas Seno. Papa tahu kan, kami sudah pernah menikah selama setahun, tapi Citra tak kunjung hamil. Itu juga yang menjadi alasan kenapa aku sampai menceraikannya, tambah Mas Romi. Ketika Mas Seno ingin menjawab, aku langsung memegang tangannya, memberi kode agar Mas Seno diam saja. Karena aku yang ingin menjawab. Aku juga ingin membongkar kebusukan ibu dan adiknya. Aku yakin ini sudah saatnya. Kenapa kamu bisa yakin kalau aku? Mataku menatap tajam ke arah Mas Romi. Buktinya, kita pernah menikah setahun dan kamu tak pernah hamil. Jawab Mas Romi dengan penuh percaya diri. Seandainya kamu tahu, Romi, kalau aku pernah hamil 2 minggu dan digugurkan oleh ibu dan adikmu, tanpa sepengetahuan aku dan kamu, tak ada lagi embel-embel Mas, karena dia bukan siapa-siapaku lagi. Licik kamu. Belum cukup kau rebut ayahku dan sekarang kamu ingin memfitnah ibu dan adikku. Mas Romi terlihat geram. Untuk apa fitnah mereka? Tak ada guna. Tanya saja sama mereka kalau kamu mau. Oh iya, jangan lupa juga tanyakan tentang vitaminku yang diganti dengan pil KB. Aku melihat ke arah Ibu Wanda dan Rani. Ibu Wanda dan Rani terlihat tegang. Wajah mereka terlihat semakin pucat. Mereka berdua saling tatap dan kadang saling menggelengkan kepala. Entahlah apa maksud mereka berbuat seperti itu, karena aku pun tak peduli. Apa yang dikatakan Citra itu benar. Kali ini pandangan Mas Romi berpindah ke Ibu Wanda dan Rani. Cepat katakan, jangan hanya diam saja. Mas Romi pun akhirnya membentak Ibu Wanda dan Rani karena mereka hanya diam dan tidak bisa menjawab. Diam kalian, membuatku yakin bahwa semuanya pasti benar. Kali ini Mas Romi berucap dengan ekspresi yang aku sendiri tak mengerti. Kenapa kamu tak memberitahukan padaku? Jika saja aku tahu, pasti rumah tangga kita masih baik-baik saja. Mas Romi melihat ke arahku. Bagaimana aku mau memberitahukan padamu jika kamu sibuk dengan persiapan pesta pernikahanmu? Jawabku tanpa melihat Mas Romi. Maafkan aku. Maaf. Aku tahu, aku salah. Suara Mas Romi bergetar. Sudahlah Romi, tidak ada yang harus dimaafkan. Semuanya telah berakhir dan saat ini aku tengah mengandung adikmu. Jadi lupakan saja semuanya. Jawabku dengan santai, walaupun hatiku sangat sakit. Ibu Wanda dan Rani mendekat ke arah Mas Romi. Mereka meminta maaf. Mas Romi begitu marah, bahkan sampai mendorong tubuh Rani hingga terjatuh. Ibu Wanda berusaha memeluk Mas Romi. Mas Romi yang awalnya menolak, akhirnya luluh juga. Sungguh hebat Ibu Wanda dan Rani. Mereka mampu meluluhkan hati Mas Romi hanya dalam sekejap. Mereka bertiga pun akhirnya berpelukan dan menangis. Tari juga mendekat ke arah mereka dan ikut berpelukan. Ternyata mereka sangat kompak. Aku dan Mas Seno hanya melihat ke arah mereka. Tak ada niat dari kami untuk bergabung. Setelah cukup lama mereka menangis dan berpelukan, akhirnya mereka melepaskan pelukan itu. Mereka kembali duduk dan melihat ke arah kami.
Jadi sekarang mau Papa gimana? Tanya Ibu Wanda dengan ketus. Papa dan Citra akan segera menyiapkan pernikahan kami sebelum perut Citra membesar, jawab Mas Seno. Baiklah, Mama ikuti saja. Toh pendapat Mama pun tak didengar. Ibu Wanda masih berkata dengan nada ketus. Terima kasih, dan kalian jangan berani macam-macam jika masih mau hidup enak. Ayah mertua menunjuk ke arah Mas Romi, Rani dan Tari. Mereka bertiga hanya diam, tapi jika kulihat ke arah mereka, Tari dan Rani seperti ingin menelanku hidup-hidup. Ada sorot kebencian yang begitu besar dalam setiap tatapan mata mereka. Dan aku, tentu saja aku menanggapinya dengan santai. Setelah hening beberapa saat, terlintas sebuah ide yang cukup gila dalam benakku. Mungkin ini akan kembali membuat mereka terbakar emosi. Aku pun tersenyum membayangkannya. Baiklah, mari kita lihat reaksi mereka. Jadi gini, karena aku sedang mengandung dan kalian semua tahu sendiri kan, kalau persiapan untuk pernikahan itu akan memakan waktu yang lama. Perut aku pasti akan terus membesar. Jadi bagaimana kalau persiapan pernikahannya Romi dan Tari disuruh percepat aja, biar aku dan Mas Seno yang menggunakannya. Ucapku panjang lebar sambil melihat ke arah Mas Seno dengan tersenyum, sebagai tanda meminta jawaban. Mereka semua langsung melihat ke arahku dan menggelengkan kepala, seakan mereka tak percaya dengan perkataanku tadi. Gak bisa seperti itu dong. Kami sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari, protes Tari. Anggap saja selama ini kalian mempersiapkan untuk kami. Toh pernikahan kami lebih penting daripada kalian. Pernikahan kalian kan bisa ditunda, jawabku santai. Pernikahan kami tidak bisa ditunda, karena semua keluarga besar dan teman-teman aku sudah tahu kalau pernikahannya akan diadakan bulan depan. Tari mulai emosi. Iya nih, kalau memang kamu takut perutmu makin membesar, ya sudah, nikah siri aja dulu, tambah Rani. Maaf, tapi aku tidak mau nikah siri, dan juga persiapan yang telah kalian lakukan itu akan kami gunakan untuk bersanding, jawabku dengan tegas kali ini. Mas, kamu ngomong dong, jangan diam aja. Itu persiapan untuk pesta pernikahan kita. Masa mau digunakan sama Citra dan Om Seno? Tari mengguncang bahu Mas Romi, tapi Mas Romi hanya diam saja. Lagian gak perlu malu juga kali. Kalau perutnya membesar, sekali anak, ya tetap aja anak. Bedalah sama aku dan Mas Romi, Rani berucap dengan nada meremehkan. Aku yang mulai emosi karena mendengar perkataan Rani tentang calon bayiku, ingin bangun dan menampar Rani. Tapi di luar dugaan, Mas Seno lebih dulu membanting vas bunga yang ada di depannya. Semuanya langsung kaget dan terperangah dengan perbuatan Mas Seno. Begitupun aku. Sekali lagi, kamu katakan kalau bayi dalam kandungan Citra adalah anak, maka kamu akan tahu akibatnya, ucap Mas Seno dengan penuh amarah. Apa yang dikatakan oleh Rani itu tidak salah. Memang betul kan, bayi itu anak. Mas Romi yang dari tadi diam bersuara juga. Bayi itu tidak akan pernah bisa sama seperti aku dan Rani, walaupun Papa akan menikahi Citra secara sah, tambah Mas Romi lagi, dan diangguki kepala oleh Rani. Mas Seno langsung bangkit berdiri. Mukanya memerah, tangannya dikepal kuat-kuat, bahkan urat lehernya pun terlihat menegang. Mas Seno menghampiri Mas Romi dan buk, buk, buk. Beberapa kali tinju melayang ke arah wajah Mas Romi. Saya sudah bilang, jangan pernah mengatakan kalau anak dalam kandungan Citra adalah anak. Dan memang betul, kalau bayi Citra tidak akan pernah bisa sama dengan kalian, karena kalian itu hanyalah anak yang aku dan Wanda pung. Tidak bah, jangan, mereka adalah anak-anak kita.
Kali ini Mas Seno berucap tanpa menggunakan kata papa. Itu berarti Mas Seno sangat marah. Tapi belum selesai Mas Seno berucap, Ibu Wanda langsung memotongnya dengan teriakan. Mas Seno pun langsung diam dan tak meneruskan kata-katanya. Padahal aku sangat mengharapkan agar Mas Seno memberitahukan asal-usul Mas Romi dan Rani yang sebenarnya, agar mereka bisa lebih tahu diri. Baiklah, persiapan pernikahan kalian akan papa minta untuk dipercepat karena akan digunakan oleh papa dan Citra. Kali ini nada suara Mas Seno sudah sedikit melunak. Tapi Om, keputusan papa tidak bisa diganggu gugat. Lagian kan persiapan ini menggunakan uang papa. Jadi suka-suka papa dong. Entah apa yang ingin disampaikan oleh Tari, tapi langsung dipotong oleh Mas Seno. Tari melihatku dengan tatapan, tapi aku membalasnya dengan tatapan penuh senyuman kemenangan. Ini baru awal. Kalian akan merasakan yang lebih parah dari ini. Baiklah, Papa anggap semuanya sudah beres dan Papa harap untuk kedepannya kalian bisa bersikap lebih baik lagi pada Citra, ucap Mas Seno di tengah keheningan kami. Tapi Om, semua keluarga dan teman-teman kami sudah tahu tentang pernikahan kami. Masa harus ditunda? Kali ini Tari berbicara dengan pelan dan terlihat ada rasa takut dalam penyampaiannya. Kamu tenang saja, pernikahan kalian tidak akan ditunda. Bagaimanapun juga, kalian tidak boleh malu. Pernikahan kalian tetap akan berjalan sesuai rencana. Kali ini aku yang menjawab. Gimana mau berjalan sesuai rencana kalau kamu mau menggunakan semua persiapan kami? Ucap Tari pelan, tapi matanya melotot ke arahku. Aku yang akan mempersiapkan untuk kalian. Tenang saja, jawabku lagi. Tapi selera kamu itu kan kampung dan... Sudah, kita ikuti saja kemauannya Citra. Toh, dia akan mempersiapkan pernikahan untuk kalian juga kan? Lagi-lagi Mas Seno memotong ucapan Tari. Aku hanya tersenyum ke arah Tari. Aku akan selalu menang dari kalian. Jadi jangan terlalu sok, ucapku dalam hati. Semuanya pun terdiam, masing-masing dengan pikirannya. Terkadang mereka melihat ke arahku dengan tatapan yang tidak ku mengerti, tapi aku menanggapinya dengan senyuman sinis. Aku merasa puas dengan setiap pembelaan yang ku terima. Rasanya sangat menyenangkan. Bersambung.